terima kasih, mengucap syukur Tuhan buat setiap nafas kehidupan yang kami masih bisa alami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami masih bisa bertemu dengan rekan-rekan orang percaya untuk senantiasa saling menguatkan, saling mendoakan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu itu selalu tepat waktu. Terima kasih buat saat ini, momen ini nggak pernah kebetulan di dalam Tuhan kalau kami bertemu. Tuhan selalu mempertemukan orang di waktu yang tepat. Tuhan selalu mempertemukan kesempatan yang tepat. Karena kami ada di dalam waktunya Tuhan, hidup kami jadi indah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami terus masih bisa mendengar, membaca firman-Mu setiap hari. Itu sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau terus berbicara kepada kami setiap hari. Itu sebabnya ketika kami mengikuti rambu-rambu firman Tuhan, hidup kami damai Tuhan. Hidup kami ada di jalan yang benar dan sampai ke tujuan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kembali Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami, pesan-Mu khusus buat kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman kebenaran di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom semuanya. Bisa dengar suara saya? Oke, puji Tuhan. Malam hari ini saya berikan judul firman Tuhan tengah malam. Karena tengah malam itu adalah tempat atau suasana yang tidak enak. Kemarin hari Rabu itu biasanya saya ada cell group di rumah saya. Saya waktu sakit, Tuhan menegur saya karena saya punya kelompok sel yang dulu saya tutup. Jadi karena saya sangat sibuk waktu yang dulu gitu ya, dan saya berpikir bahwa karena saya juga sibuknya pelayanan di yayasan saya, di pelayanan mimbar, jadi sah-sah saja kalau saya tutup kelompok sel di rumah saya dulu ya, di tahun 2017 saya stop akhirnya. Kemudian waktu sakit itu Tuhan bicara sama saya, Tuhan bilang harus buka lagi. Jadi 2019 saya mulai buka lagi di rumah saya dan memang Tuhan mengirimkan ada yang hadir itu sekitar 15-20 orang, teman-teman dekat. Waktu pandemi kita setiap Rabu ketemu dan kita saling menguatkan, saling mentoring gitu ya. Saya sama adik saya yang mentor teman-teman saya ini ada sekitar 15-20 orang juga. Dan kami sudah Zoom sampai ke 90 kali dan seterusnya. Dan kemarin, justru pas hari ulang tahun kemarin mereka katakan, udah ketemu aja onsite. Jadi pertama kali kita ketemu onsite. Nah, waktu sudah selesai ibadah, selesai semuanya, semua udah beres, tiba-tiba tercetuslah sebuah ide. Ada salah satu dari teman kami yang suka camping di gunung. Dan dia mulai ngajak, memang rencana ini sudah lama tapi nggak pernah terjadi. Akhirnya dia ngajak camping naik gunung. Dan di dekat Jakarta memang banyak, jarak yang dekat juga banyak. Jadi akhirnya kami setuju untuk di akhir bulan ini kami akan pergi hari Jumat malam, menginap di gunung gitu ya, Gunung Salak, nggak jauh dari sini. Kemudian sampai hari Sabtu siang baru kami pulang. Nah, kemarin waktu lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba salah satu teman kami yang sudah bilang di awal dia mau ikut, tiba-tiba dia ragu-ragu. Karena tiba-tiba dia mikirin tengah malam ada di tengah hutan. Jadi dia mulai gentar dan akhirnya dia menjadi bahan tertawaan dari kita semuanya. Dan tadi sore di grup juga dia masih dibecandain gitu ya. Karena dia mulai mikir, dia nggak pernah camping, dan dia mulai mikir tengah malam itu di gunung gelap-gelap, dia mulai takut. Kemudian dia mulai tanya-tanya, suka dengar suara nggak, dan seterusnya. Jadi tengah malam itu memang suasananya nggak enak. Tetapi Alkitab justru mendokumentasikan peristiwa-peristiwa tengah malam yang justru Tuhan memberikan mujizat dan pertolongannya luar biasa. Di musim ini juga kita sepertinya seolah-olah berjalan di tengah malam dan nggak pagi-pagi gitu ya. Tiba-tiba sekarang kondisi dunia, walaupun puji Tuhan Indonesia kasus aktifnya masih rendah, relatif rendah, tetapi dunia ini nggak habis-habis gitu pandeminya. Tiba-tiba ada varian baru dan memang tidak seganas yang dulu, tapi
toh juga nggak habis-habis, jadi masih membatasi pergerakan manusia di mana-mana. Jadi kayaknya tengah malamnya kok nggak habis-habis gitu Tuhan. Ya, Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang kedua mengatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, gitu ya. Kemudian di dalam penciptaannya ini, di dalam kegelapan ini, gitu ya, Tuhan mulai mengatakan di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kemudian ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan ayat 5, Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Di dalam sebuah kegelapan yang memang ada di saat awal, Tuhan menciptakan sesuatu itu dari sebuah kegelapan, kekosongan dan kegelapan. Dan Tuhan menciptakannya dengan perkataannya dia. Otomatis kalau dia berkata, telinga akan mendengar. Itu sebabnya iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian di ayat yang keempat itu dikatakan dia melihat bahwa terang itu baik. Jadi dalam mengatasi kegelapan hidup, tengah malam dalam hidup ini, perhatikan kata-kata, perhatikan cara kita mendengar, karena ini betul-betul nggak bisa main-main. Saya banyak sekali mengingatkan teman-teman jemaat dan semua orang-orang percaya, hati-hati dengan perkataanmu, karena kita ini diberikan kuasa di dalam semua perkataan. Tuhan sendiri menciptakan segala sesuatunya indah itu lewat perkataannya dia. Sampai-sampai di kitab Roma dikatakan hidup dan mati itu ada di lidah kita. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Hati-hati dengan yang namanya mengeluh bahkan. Di tahun 2022, pasti kita akan mengalami pergumulan. Pasti kita akan menghadapi masalah. Itu udah pasti. Tetapi ya, di dalam Tuhan kepastian yang namanya penyertaan Tuhan itu selalu nggak pernah gagal dalam rencana Tuhan. Ya. Ayub pasal yang ke-38 ayat 1 dan 2 mengatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Nah, itu dia. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Di dalam badai, ada sebuah peringatan bahwa hati-hati dengan keputusanmu, dengan perkataanmu. Ya, jadi tindakan dan perkataan itu bisa menggelapkan hidup kalau kita memperkatakan perkataan yang salah. Itu maksudnya daripada ayat ini. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan? Keputusanmu jadi gelap. Karena perkataanmu itu tidak berpengetahuan. Tidak ada dasar firman-Nya. Jadi tindakanmu akhirnya jadi gelap semuanya. Terjadilah kebingungan. Ini luar biasa ayat ini. Itu yang dikatakan sama firman Tuhan. Di dalam badai pun hati-hati dengan perkataanmu. Nah, kata tengah malam itu pertama kali keluar di Keluaran pasal yang ke-11 ayat 4. Itu kata tengah malam pertama kali didokumentasikan di Alkitab, itu ada di Keluaran 11 ayat 4. Ini adalah peristiwa di mana ketika bangsa Israel dan Mesir mengalami tulah yang ke-10. Ya, di mana pintu-pintu harus dibubuhi dengan darah dari hewan yang sudah dikorbankan, dan kemudian supaya malaikat maut tidak masuk dan membunuh anak-anak sulung. Dan ini menjadi Paskah yang pertama sebenarnya. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Ya. Dan kemudian dilanjutkan di Keluaran 12 ayat 29 dan 30, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu pada malam itu ayat 31 dipanggilnyalah Musa dan Harun
Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Justru ada sebuah keputusan gara-gara ada peristiwa di tengah malam yang akhirnya membebaskan bangsa Israel. Pertolongan Tuhan itu selalu ada di dalam badai kehidupan, itu pasti ada. Nah, yang sebentar kita akan belajar, seringkali Tuhan akan mengatakan kepada kita bahwa jangan pagi dulu. Nggak apa-apa kamu malam aja dulu, tengah malam aja dulu, di sini aja dulu. Karena ada perkara besar yang aku sedang lakukan lewat hidupmu. Nah, gimana coba kalau Tuhan bicara begitu sama kita? Gimana kalau Tuhan bilang, nanti dulu, jangan sekarang, waktunya belum genap. Ya, di dalam istilah kairosnya Tuhan itu, kalau waktunya Tuhan belum genap, nggak akan terjadi. Karena Tuhan itu nggak pernah lebih cepat, nggak pernah lebih atau terlambat, ya, atau dia akhirnya kecepatan. Dia selalu tepat waktu gitu loh, on time. Genap itu namanya genap waktunya dia. Jadi pelajaran yang pertama, di dalam badai tengah malam, pertolongan Tuhan pasti ada. Pasti ada. Kita akan diluputkan, dijaga sama Tuhan. Ya, di dalam case ini, di dalam peristiwa ini, bangsa Israel dikeluarkan dari situ. Ada contoh lain yang lain lagi di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan gini. Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti aja waktu fajar kita akan membunuh dia. Di saat ini Simson sedang dikejar-kejar, dia akan dibunuh, dan mereka mengepung kota di mana dia ada pada saat itu. Nah, perhatikan ayat yang ketiga, Hakim-Hakim 16, firman Tuhan katakan begini. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Nah, ini terjadi lagi nih, tengah malam. Yang namanya pertolongan di tengah malam itu terjadi selalu sama anak-anak Tuhan. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ini adalah sebuah pernyataan firman Tuhan yang betul-betul memalukan musuh pada saat itu. Karena mereka menghadang di pintu gerbang. Mereka tidur di pintu gerbang. Mereka nunggu Simson di pintu gerbang. Dan pada malam hari itu ketika pintu gerbangnya diangkat sama dia, dicopot dari engselnya, itu musuhnya nggak ada yang tahu. Dan itu pasti membuat mereka sangat malu ketika pagi-pagi bangun, pintu gerbang udah nggak ada. Dan berarti Simson melangkahi mereka pada malam hari itu. Itulah Tuhan. Ini adalah sebuah Alkitab itu kalau menulis ya, kalau di dalam penulisan Alkitab, apalagi kalau kita mempelajari tentang sistematik teologi. Semua kalimat, semua tanda, semua angka bahkan, itu nggak sembarangan ditulis. Dalam 1.500 tahun, penulis-penulis yang berbeda-beda ini, semuanya diilhamkan dari Roh Kudus. Jadi semuanya ini saling berkesinambungan. Apa yang kita baca di Perjanjian Lama bisa ada kesinambungannya di Perjanjian Baru dan seterusnya. Jadi ketika kita mengambil sebuah pelajaran tentang sesuatu topik di dalam firman Tuhan, itu selalu ada pewahyuan yang Tuhan tempatkan di dalamnya. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, kalau semuanya ditulis, nggak cukup bumi ini. Karena begitu banyaknya. Itu sebabnya kita perlu untuk selalu membaca, minta pewahyuan, berdoa, dan akhirnya dibukakan perlahan-lahan sama Tuhan. Bahkan ayat-ayat yang mungkin kita sudah pernah baca berkali-kali, satu hari akan membawa pewahyuan yang baru. Karena memang kedalaman daripada pengertian firman Tuhan itu luar biasa. Jadi, kembali di dalam tengah malam seperti ini adalah sebuah contoh di mana Tuhan meluputkan anaknya. Dan saya percaya ketika kita melewati hari-hari sulit, dan kita akan lewatin hari-hari sulit, penyertaan Tuhan itu selalu
tepat waktu. Karena genap waktunya untuk kita. Makanya di Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Saya sudah pernah katakan berkali-kali, lembah kekelaman itu artinya the valley of the shadow of death. Itu artinya adalah lembah bayang-bayang maut. Dan kalau itu berarti lembah bayang-bayang maut, itu berarti ada Tuhan di situ sehingga ada bayangan. Itu berarti Daud lagi kasih tahu, ada Tuhan, ada terang Tuhan di situ sampai ada bayangan. Kalau nggak ada terang, nggak mungkin ada bayangan. Kan gelap. Kan lembah gelap. Nggak mungkin ada bayangannya kalau Tuhan nggak hadir. Tuhan itu menggambarkan terang. Terangnya itu pelita. Jadi firman Tuhan itu pelita. Walaupun pelitanya kecil, ada terang. Berarti Tuhan hadir. Dan setiap kali ada bayangan, bayangan nggak bisa mencelakakan manusia. Nggak ada berita bapak-bapak meninggal karena ditabrak bayangan truk. Nggak ada. Karena bayangan nggak bisa melukai manusia. Jadi maksudnya dia adalah selalu dibesar-besarkanlah sama iblis. Semua ketakutan-ketakutan tuh dibesar-besarkan sama dia. Dan bayangan itu selalu tampaknya memang lebih besar daripada aslinya. Jadi selalu dibesar-besarkan sama dia. Dan bayangan nggak bisa melukai kita. Jadi makanya ada kata bayangan di situ. The valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Itu lebih tepatnya di dalam bahasa Inggris. Nah, Kejadian 26, coba kita lihat sekarang. Ayat 1 sampai 3. Ini yang saya percaya juga Tuhan akan selalu di dalam penyertaannya dia akan melakukan perkara besar di tengah-tengah malam, di dalam pergantian musim. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, Kejadian 26, ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini terjadi kelaparan. Ishak dan rombongannya lagi on the way ke Mesir. Dia mampir ke Abimelek, temannya, di tanah Gerar. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu jangan pergi ke Mesir, kamu tinggal di sini. Itu kan sesuatu, apa ya, sebuah agenda dalam hidup ini yang tiba-tiba dibongkar gitu loh sama Tuhan. Tiba-tiba dikatakan, enggak, jangan ke sana, udah di sini aja. Pasti kan bingung, mau ngapain Tuhan di sini? Apa yang akan terjadi di sini? Kadang-kadang kita ada di sebuah tempat, di sebuah waktu, di sebuah musim, di sebuah kondisi pergumulan yang kita bilang, ngapain sih Tuhan ada di sini? Terus kita tanya lagi sama Tuhan pastinya, kenapa Tuhan? Dan itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Kenapa kayak gini Tuhan? Bagaimana caranya bisa keluar dari sini Tuhan? Kapan Tuhan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sah sebenarnya. Dan akhirnya ketika tidak diizinkan masuk ke Mesir, Ishak itu begitu taat. Dan akhirnya ini yang terjadi. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ini setelah dia akhirnya taat dan dia tinggal di situ, terjadi ini. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Tuhan ketika mengajak kita, memberikan tempat bagi kita yang di mata kita tuh nggak enak gitu ya. Justru penyertaan Tuhan itu luar biasa. Seperti ketika Nabi Elia dibawa ke Sungai Kerit gitu ya. Itu kan nggak enak banget ke situ ya. Tetapi kok bisa dikasih ada roti sama ada daging lagi di musim yang sangat kelaparan seperti itu. Kok bisa gitu loh. Justru itu hal-hal yang aneh-aneh seperti itu yang terjadi sama anak-anak Tuhan. Karena kita melekat kepada sumber atas segala sumber. Dan orang itu menjadi kaya, ayat 13. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya paling nggak suka kalau ayat ini dikhotbahkan dan dibeberkan secara materi. Karena bagi saya itu sama sekali nggak penting banget dan itu justru menjerumuskan pikiran jemaat.
Bagi saya menjadi kaya dan sangat kaya, betul secara harta dia jadi kaya di sana, tetapi bagi kita yang harus kita kejar adalah saya akan kaya dengan damai sejahtera dan sukacita dan hikmat Tuhan, bahkan pengharapan di dalam Tuhan. Saya nggak mau ayat ini ya dieksploitasi gitu ya, kemudian diajarkan, oh lihat nih, kalau kita ikutin Tuhan, kita akan kaya, kita akan materi, kita akan aduh, capek saya dengerin kayak begitu. Orang yang bergelimpangan dengan materi belum tentu hatinya penuh dengan sukacita, karena hal-hal yang terlihat yang dikejar untuk diperlihatkan kepada orang lain. Itu menjadi akhirnya hedonisme di dalam anak-anak Tuhan. Tetapi justru ketika dikejar, saya ini kaya damai sejahtera, kaya sukacita, kaya hikmat, kaya pengharapan di dalam Tuhan. Itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Makanya kan saya udah ajarkan berkali-kali arti daripada berkat nggak ada hubungannya sama materi. Dan sekarang di bulan-bulan ini lagi banyak orang-orang yang mengatakan buah sulung. Kalau memberikan buah sulung nanti akan diberkati, akan melimpah-limpah berkat materi dan lain sebagainya. Capek ya dengarnya. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Sudah pasti orang-orang dunia akan bertanya-tanya dan cemburu. Mudah-mudahan cemburunya dalam arti kata yang lebih baik sehingga mereka bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Saya mengucap syukur ketika dalam kondisi udah divonis mati, teman saya yang bukan orang percaya, teman baik saya, WhatsApp saya di rumah sakit dan dia bisa, dia tidak telepon saya, tetapi dari tulisan-tulisan saya di WhatsApp, dia bilang, lu kok udah divonis mati, kata-kata lu penuh pengharapan kayak begini, gue nggak pernah nih punya damai kayak begini dalam hidup gue, dia ngomong gitu. Dan saya nggak pernah lupa di malam itu saya bilang, lo kalau mau punya damai, lo doa sama Yesus gue. Saya bilang gitu sama dia. Terus dia bilang, gimana caranya doa sama Yesus lo? Ya doa aja sama dia seperti lo ngomong sama bokap lo, sama lo ngomong sama orang tua lo. Gue mesti ngapain? Gue mesti manggil dia apa? Panggil aja Papa. Saya bilang gitu. Papa Yesus. Cuman gitu doang. Iya, lo gitu aja. Lo ngomong, lo bilang, dan lu percaya ya sama dia ya. Jangan cuma minta-minta udah gitu lo nggak percaya. Lo harus percaya dulu sama dia. Percayanya gimana? Ya percaya sama hati lo lah, saya bilang gitu. Karena dia teman baik, jadi saya ngomongnya betul-betul vulgar juga sama dia. Itu saya dalam kondisi yang udah berat saya cuma 66 kilo, udah kayak tengkorak waktu itu di rumah sakit. Saya nggak pernah lupa, besok paginya dia WhatsAppin saya, dia bilang ini, Bill, gue tadi pagi bangun, gue mimpi didatangin sama Yesus lo habis gue doa. Dan gue nggak pernah ngerasa damai kayak begini. Aduh, gue mau percaya deh sama Yesus lo kapan pulang, gue doain lo sembuh ya. Lo kalau pulang gue mau ketemu sama bini lo juga, gue mau ke rumah lo, gue mau terima Yesus, gue mau percaya sama Yesus. Dan sampai hari ini teman saya ini menjadi pengikut Yesus yang sangat setia. Gara-gara melihat anak Tuhan yang kaya sama damai. Itu lebih penting kan? Lebih penting dunia lihat kita kaya sama damai, kaya sama sukacita di dalam kondisi sulit di dalam dunia ini, sehingga orang-orang dunia berkata-kata dan melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Banyak orang-orang yang mengatakan seperti ayat 15 ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Saya punya pelajaran yang saya katakan, sebagai anak Tuhan kita nggak bisa kehilangan apapun. Nggak bisa, karena dari awalnya kita nggak memiliki apa-apa. Kita datang ke dunia nggak punya apa-apa, kita pulang nggak bawa apa-apa. Jadi kalau saya kehilangan pekerjaan, nah itu rasanya seperti kehilangan. Tapi nggak kehilangan, karena kamu sedang berganti musim. Posisimu yang dulu itu Tuhan lagi mau kasih orang lain di sana. Kamu lagi dibawa ke musim yang baru. Nanti Tuhan akan sediakan hal yang baru bagi kamu. Tenang aja. Saya kehilangan income, bukan. Coba lihat ayat selanjutnya. Sumur-sumurnya udah ditutup. Ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergi dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayah. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu. Perhatikan ini. Mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual air. Ada sumber-sumber yang bukan sumber, ada pipa-pipa ya. Ada misalnya mungkin income, pekerjaan, usaha, apalah gitu ya,
yang ditutup, yang tiba-tiba nggak menghasilkan apa-apa, nggak usah takut. Karena sumbernya adalah Tuhan. Pekerjaan kita dan usaha kita itu adalah pipa. Jadi kalau pipanya ditutup, sumbernya tetap Tuhan. Dan ayat ini mengatakan dia akan membukakan sumur yang lain, dia akan membukakan pipa yang lain, yang airnya justru membual-bual. Jadi kembali lagi di dalam prinsip kerajaan kita nggak bisa kehilangan apa-apa. Nggak bisa rasa kehilangan, oke, nggak apa-apa. Tetapi secara status kita nggak bisa kehilangan. Tuhan lagi gantikan musim yang baru, sama Tuhan lagi akan buka pipa-pipa yang baru. Karena sumbernya nggak pernah goyah, sumbernya kan Tuhan. Jadi tenang aja, akan ada air yang membual-bual sebentar lagi buat kita semuanya. Dalam semua aspek hidup, baik itu kesembuhan, baik itu damai sejahtera, sukacita, baik itu dalam omset, income dari usaha, pekerjaan, apapun itu, untuk mencukupkan kehidupan dan kebutuhan kita semua. Itulah Tuhan. Jadi nggak usah takut kalau sampai kita di divert sama Tuhan gitu ya, sampai diarahkan ke jalan-jalan yang kita sebenarnya nggak suka ada di situ. Ya. Sebagai penutup, saya akan bukakan di Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-23. Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-23. Ini yang saya katakan tadi di awal, seringkali di dalam sebuah peristiwa tengah malam, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan pagi dulu. Nggak apa-apa, kamu di situ aja dulu, tengah malam. Nggak mau Tuhan, gelap Tuhan. Nggak apa-apa, di situ dulu aja. Aku punya rencana soalnya. Gitu. Nah, ini kisah daripada Paulus sama Silas. Mereka ketika ada pada saat itu, mereka di penjara, ya. Dan ini karena ketika mereka di penjara ini ada sebuah peristiwa yang sangat menggelitik saya waktu saya baca. Luar biasa sekali sebenarnya ini. Ya, jadi waktu dia di penjara, kita lihat ayat 23 aja ya, biar nggak semuanya kita baca, nanti bisa dibaca keseluruhan ceritanya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, dimasukin ke dalam penjara yang tengah. Dan dimasukin ke dalam ruang penjara yang paling tengah itu the dungeon bahasa Inggrisnya. Berarti di bawah tanah. Itu bahasa aslinya di bawah tanah. Nah, perhatikan ayat 25. Keluar lagi nih kata-kata tengah malam. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini yang patut kita lakukan. Tadi kita sudah belajar di awal ya. Semua terang, semua keindahan diciptakan dari kegelapan dengan perkataan. Itu sebabnya ketika mereka memuji Tuhan, gitu ya, mereka maju dengan ucapan syukur seperti begini. Itu yang patut kita lakukan kalau kita ada di dalam tengah malamnya kita, dalam pergumulan kita. Kemudian dikatakan terjadi gempa bumi yang hebat. Ini karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ini dia. Perhatikan ya, terlepas belenggu mereka semua. Dan kemudian terbukalah pintu. Itu jelas loh. Pintunya kebuka, belenggunya lepas. Nah, kalau saya tanya nih di grup ini, kalau kita rame-rame nih ada di penjara, tengah malam di bawah tanah, kita habis memuji Tuhan rame-rame, dipimpin sama Brother Franz nih. Habis kita memuji Tuhan, tiba-tiba belenggu kita copot semuanya. Pintu kebuka. Saya mungkin teriak duluan. Pak Franz, kabur! Saya pasti gitu. Betul nggak? Kabur gitu. Gelap. Ayo pegangan. Semuanya pegangan tangan, kita kabur dari situ. Nah, perhatikan coba ayatnya yang ke-27. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena dia memang diberikan tanggung jawab untuk jaga orang-orang ini, Paulus dan Silas. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
Perhatikan ayat 28 ini betul-betul menggelitik saya dan membuat saya terkagum-kagum. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Saya percaya Paulus dan Silas ini selalu pergi dan selalu bertindak sesuai dengan arahan Tuhan dan Roh Kudus. Paulus pergi ke kota-kota itu dengan suruhan Tuhan. Sebelum terjadi kapal kandas di Kisah Rasul pasal yang ke-27, kalau kita baca pasal sebelum-sebelumnya, itu Tuhan udah bilang sama dia, kamu akan ke Roma. Makanya ketika kapal itu kandas ada 276 orang di dalamnya, dia tenang-tenang aja. Bahkan dia menjadi berkat bagi mereka di kapal yang kandas itu. Karena dia selalu mengikuti rancangan Tuhan. Saya percaya malam hari itu, ketika belenggu lepas, pintu penjara engselnya copot semua. Saya percaya mereka mendengar suara Roh Kudus yang mengatakan, diam di situ, jangan kabur. Jangan kabur. Kenapa? Karena kita sudah tahu cerita selanjutnya. Ketika kepala penjara menyuruh membawa suluk, ayat 29, berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita sudah tahu kisah ini, bahwa seisi rumah tangga daripada kepala penjara ini diselamatkan Tuhan. Gara-gara Paulus dan Silas tidak kabur dari tengah malamnya mereka. Seringkali melewati sebuah pergumulan dan badai, Tuhan katakan, nanti dulu ya, nanti dulu ya. Ada perkara indah yang aku mau buat di tengah-tengah badaimu. Ada perkara yang luar biasa yang aku mau lakukan di tengah-tengah badaimu. Mungkin aku pertemukan engkau dengan orang, aku pertemukan engkau dengan kesempatan yang tepat, nanti pasti berakhir badaimu. Kamu tenang aja, kan aku berjalan sama dirimu, sama keluargamu. Sama seperti ketika murid-murid Yesus masuk ke dalam perahu. Kemudian Yesus tidur. Dia kan tahu mau ada badai. Kemudian ada orang-orang yang ditinggal. Nah, orang-orang yang ditinggal itu kan berarti orang-orang yang nggak masuk ke dalam perahu Tuhan. Banyak orang yang ditinggal itu justru mereka mungkin pas lihat ada badai, mereka senang banget. Untung banget deh kita nggak naik perahu. Tetapi ingat, kita yang ada di dalam rancangan Tuhan justru akan melewati badai. Tetapi nggak usah takut, kenapa Yesus di situ? Makanya dia berfirman, marilah kita bertolak ke seberang, kan? Karena dia udah tahu bahwa mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena kata marilah kita bertolak ke seberang itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kalau Yesus yang ngomong. Kalau saya ngomong, saya nggak bisa berikan jaminan. Itu sebabnya dia tidur. Saya tahu dia tahu akan ada badai. Itu sebabnya dia berfirman, marilah kita bertolak ke seberang, dan kemudian dia tidur. Harusnya murid-muridnya jangan bangunin dia. Pasti ayatnya berbeda berbunyinya. Makanya ketika Yesus bangun dan menghardik badai itu, ada dua kalimat yang dia katakan, mengapa kamu begitu takut? Kemudian dia tanya lagi sama mereka, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu nggak percaya? Kan saya udah ngomong tadi di depan. Harusnya dengan kata lain, kamu jangan bangunin saya, gitu loh. Kalau kamu nggak bangunin saya, walaupun perahu ini penuh dengan air, kita akan sampai ke seberang dengan selamat kok. Aku udah di sini, aku udah di perahumu. Dia ada di kehidupan kita. Walaupun seolah-olah kita sudah mau tenggelam dan tengah malam kita makin mengerikan. Seringkali dia katakan, nanti dulu ya. Ada perkara besar yang aku mau lakukan. Bayangkan dalam peristiwa ini, satu keluarga diselamatkan gara-gara Paulus dan Silas tidak kabur. Ada perkara indah yang Tuhan lakukan di dalam pergumulan kita. Ada pertolongan Tuhan. Ada peristiwa di mana kita akan melangkahi musuh kita justru di tengah malam seperti Simpson. Ada pipa-pipa yang baru yang Tuhan akan bukakan, sehingga kita menikmati berkat Tuhan yang membual-bual airnya. Dan bahkan jangan kaget kalau ada perintah Tuhan yang katakan, jangan beranjak dulu dari tempatmu, biar dulu di situ. Karena ada perkara besar yang aku melakukan lewat hidup. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat pewahyuan ini. Aku percaya bahwa ketika kami melewati tengah malam kami mengerti bahwa banyak perkara yang kau melakukan. Itu sebabnya kami membutuhkan rambu-rambu firman Tuhan supaya kami terus berjalan di dalam jalan yang benar. Kami tidak mengambil tindakan sendiri, Tuhan. Kami butuh hikmat Tuhan,
Karena kami tahu berjalan di dalam hikmat Tuhan itu memberikan kami damai, kami nggak bingung. Dan terlebih lagi Tuhan, kami tahu bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktu, kami tahu kami akan melangkahi musuh-musuh kami. Kami tahu Tuhan di dalam pergumulan kami justru akan ada sumur yang airnya membual-bual yang kami akan nikmati. Dan pada akhirnya kalau Engkau mengatakan nanti dulu Tuhan, kami mau taat. Karena ada perkara besar yang Kau mau lakukan, sama seperti kepala penjara dan keluarganya bisa diselamatkan karena Paulus dan Silas tinggal di penjara itu. Terima kasih Tuhan, kami tahu pertolongan sedang on the way. Kami tahu juga kesembuhan, kesehatan, semuanya yang Kau sudah siapkan bagi kami untuk tahun ini. Kami akan sampai di ujung tahun ini dengan selamat. Walaupun melewati pergumulan, justru itu akan mendewasakan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.